Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Azhari Rangga, MAPPSC, dan Ibu Rosita Kurniawati, SPD MSc, selaku dosen pengampu praktikum farmasi fisika 2, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Putri, NIM 201901218. Saya Laila Kurnia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 2019-01219. Perkenalkan, nama saya Putri Hilal Maulani, NIM 2019-01231. Saya Sri Anissa, nomor induk mahasiswa saya 2019-01238. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 2019-01249. Di sini kami akan melakukan pembuktian sifat koloid dengan efek Tyndall guna memenuhi ujian akhir praktikum farmasi fisika 2 prodi S1 Farmasi Stikes Adila di Kota Bandar Lampung. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan praktik, kita harus tahu apa sih itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena koloid memiliki ukuran molekul yang cukup besar. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada efek Tyndall pada larutan, suspensi, maupun koloid. Oleh karena itu, kami mengambil 3 bahan sederhana yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. 3 bahan yang kita gunakan antara lain minyak, sampo, dan yang terakhir deterjen. Selain itu, kita juga membutuhkan air sebagai bahan pendispersi. Sedangkan alat yang digunakan adalah sendok pengaduk, gelas kaca, dan senter atau laser. Berikut prosedur kerja kami. Mohon disimak ya teman-teman. Dan bahan yang pertama ada deterjen bubuk. Yang kedua ada batang pengaduk. Yang ketiga ada larutan air, dan yang terakhir ada senter. Pertama-tama kita masukkan deterjen bubuk ke dalam larutan air. Lalu kita aduk hingga homogen. Selanjutnya kita melakukan penyenteran cahaya terhadap larutan tersebut. Bisa kita lihat larutan ini tidak mengalami efek Tyndall karena cahaya tidak menembus dan terhambur oleh zat yang ada di larutan. Baik, jadi larutan deterjen ini termasuk dari jenis koloid. Koloid adalah suatu campuran homogen antara 2 jenis atau lebih partikel, di mana partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersinya. Di sini saya udah siapkan alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum. Selanjutnya kita akan membuat larutan air dengan sampo. Kita tuangkan sampo secukupnya. Kemudian kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita sorot dengan laser. Ini hasilnya ya. Hasil dari larutan sampo dan air adalah dalam larutan ini terdapat efek Tyndallnya. Dalam larutan ini juga cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Ini merupakan ciri-ciri dari koloid. Jadi, larutan sampo dengan air termasuk ke dalam larutan koloid. Percobaan yang ketiga,
Di sini ada minyak dan air. Lalu selanjutnya campurkan air ke dalam gelas dengan secukupnya. Minyak secukupnya. Aduk campuran sampai merata. Mari kita lihat percobaan ketiga. Di sini ada minyak dan air. Kita lihat efek tindal yang terjadi dengan menggunakan laser atau senter dan disorotkan seperti ini. Di sini cahaya dapat dihamburkan dan dapat diteruskan ke sisi lain. Di sini tidak memiliki efek tindal. Dari percobaan yang telah dipraktekkan dapat disimpulkan bahwa minyak dan air memiliki dua fase heterogen, tidak stabil, tidak memiliki efek tindal. Itu dikarenakan karena cahaya dapat dihamburkan. Campuran yang masih bisa dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan ini merupakan sistem sifat dari suspensi. Larutan sampo tampak terlihat satu fase, sebenarnya ada dua fase. Cahaya tidak dapat diteruskan, stabil, memiliki efek tindal. Ini merupakan sifat dari koloid. Larutan deterjen hanya terdapat satu fase, cahaya terlihat jelas, homogen, tampak stabil. Cahaya diteruskan ke sisi lain gelas dan tidak memiliki efek tindal. Ini merupakan sifat dari larutan.